البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita masih membaca keterangan dari Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala tentang istilah musyabbihah. Bahwasanya istilah musyabbihah ini kalau datangnya dari para mu'attilah, maka yang dimaksudkan siapa? Indak Aba Muhammad? Nah, orang-orang yang menetapkan sifat, diistilahkan atau dituduh atau digelari oleh mu'attilah dengan musyabbihah. Adapun yang dimaksudkan oleh Ibnu Abil Izz atau oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala dengan nafyu tashbih di sini tentunya bukanlah yang seperti dimaksudkan oleh para mu'attilah itu. Naam. Baik. Kenapa? Karena Imam At-Tahawi rahimahullahu taala naam termasuk deretan mutsbitus sifat, orang-orang yang menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika meniadakan tashbih, yang dimaksud adalah peniadaan penyamaan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat para makhluknya, dengan tetap menetapkan sifat bagi Allah sesuai dengan kesempurnaannya. Kita lanjutkan. Wa mimma yuwaddihu hadza anna al-'ilm al-ilahi la yajuzu an yustadalla fihi biqiyasin tamthili yastawi fihi al-aslu wal far'u wala biqiyasin shumuli yastawi afraduhu fa inna Allah subhanahu laisa kamitslihi syai'. Dari antara hal yang menjelaskan tentang hal ini, bahwasanya ilmu ilahi, naam, ilmu al-ilahi yang dikenal dengan al-ilahiyat. Naam, maksudnya adalah naam, kullu ma yata'allaqu bi dzatil ilah wa sifatihi wa af'alihi. Ini yang dimaksud dengan al-ilmul ilahi, ilmu ilahi atau dikenal dengan ilahiyat. Maksudnya adalah semua perkara yang berhubungan dengan zat Allah dan sifat-sifatnya serta perbuatan-perbuatannya. Baik. Jadi ilmu ilahi yaitu ilmu tentang Allah, baik itu zatnya, sifat-sifatnya, af'alnya, maka tidak boleh, ya la yajuzu an yustadalla fihi biqiyasin tamtsili. Tidak boleh. Naam. Didatangkan dalil dengan qiyas tamtsili. Ya, tidak boleh didatangkan dalil dengan qiyas tamtsili yang apa? Yang ada kesamaan antara asal dan fara'. Karena dalam setiap qiyas, ikhwan, ada yang dinamakan asal, ada yang dinamakan fara'. Kalau qiyas tamtsili, naam, yang di situ antara asal dan fara' sama, maka berarti apa? Tidak boleh dijadikan dalil berhubungan dengan ilmu ilahi. Yang dimaksud dengan qiyas tamtsili apa? Yaitu musawatu fara'in
bi aslin fi hukmin li'illatin jami'ah. Penyamaan fara', yaitu fara' yang dikiaskan dengan asal, yaitu yang menjadi pokok sesuatu yang dikiaskan kepadanya. Ya, penyamaan antara fara' dan asal fi hukmin, pada suatu hukum, li'illatin jami'ah, dikarenakan adanya suatu illah yang sama, yang mencakup keduanya. Baik. Nah, ini tidak boleh dijalankan qiyas tamtsili pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya ikhwani fillah, na'am, contohnya mereka katakan innallaha yaftaqiru ilal ars. Ini kesimpulan. Allah itu butuh kepada arsy. Na'am, dalilnya apa? Qiyas menurut mereka, qiyas tamtsili. Yaitu qiyas kepada apa? Iftiqarul makhluk idza stawa 'alal arsy. Makhluk butuh ketika dia istiwa di atas arsy, dia apa? Dia naik ke singgasana. Ini kalau makhluk naik ke singgasana, maka dia butuh kepada singgasana tersebut untuk bertopang. Ini asalnya. Faraknya yaitu apa? Yang ingin dikiaskan yaitu tentang istiwa Allah, istiwanya Allah. Sehingga ketika mereka kiaskan istiwa Allah dengan istiwa makhluk, na'am, dan sama-sama istiwa, maka hukum yang mereka munculkan apa? Iftikar, yaitu kebutuhan. Berarti menurut mereka Allah butuh kepada makhluk. Kalau demikian, akhirnya apa? Mereka tidak menetapkan sifat istiwa bagi Allah. Kenapa? Karena maknanya berarti Allah butuh kepada sesuatu dari kalangan makhluknya. Paham? Ini contoh qiyas tamtsili yang apa? Yang tertolak. Kemudian wala qiyas syumuli, wala biqiyasin syumuli yastawi afraduh. Tidak boleh pula dijalankan pada ilmu ilahi itu qiyas syumuli, ya kawan. Yang dimaksud dengan qiyas syumuli, na'am, murakabun min muqaddimatain au aktsar ma'an natijah bihaitsu tastawil afradu tahta kulliyin yashmaluha. Ini qiyas syumuli di sisi ahli kalam. Ya, qiyas yang apa? Yang terdiri dari dua muqaddimah atau lebih bersamaan dengan hasil di mana ada kesamaan antara apa? Afrad, yaitu perkara-perkara yang dicakup oleh qiyas tersebut di bawah suatu apa? Suatu perkara yang menyeluruh, yang mencakup kesemuanya. Namanya syumul, mencakup semua afradnya. Ya, semua individu-individu yang dicakup dalam qiyas tersebut. Dengan contoh akan lebih mudah, kawan. Contoh qiyas syumuli yang dijalankan oleh ahlul kalam yang dengannya mereka menolak sifat-sifat. Seperti misalnya apa? Kullu muttasifin bisifatin jismun. Semua yang memiliki sifat, yang bersifat dengan suatu sifat adalah jism, memiliki jasad. Wallah muttasifun bisifatin, dan Allah memiliki sifat, ya kan? Bersifat dengan suatu sifat. Maka natijahnya apa? Ini muqaddimah namanya. Muqaddimahnya, nah, semua yang memiliki sifat memiliki jism. Kemudian Allah memiliki sifat. Berarti hasilnya apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu jism. Nah, berarti ini melazimkan bahwasanya Allah terdiri dari bagian-bagian naam yang menyusunnya. Maka kalau demikian tidak boleh kita menetapkan sifat. Paham? Itu arahnya, sebabnya kenapa mereka seperti ini. Akhirnya mereka menolak sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh qiyas syumuli yang batil, yang tidak boleh dijalankan dalam ilmu ilahi. Nah, kenapa tidak boleh dikiaskan dengan qiyas tamtsili dan qiyas syumuli? Fa inna Allah Subhanahu laisa kamitslihi syai'.
Sebab Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Fala yajuzu an yumatsala bi ghairihi, sehingga tidak boleh untuk disamakan dengan selainnya. Wala yajuzu an yudkhala huwa wa ghairuhu tahta qadiyatin kulliyatin yastawi afraduha. Dan tidak boleh untuk dimasukkan Allah dan yang lainnya di bawah suatu qadiyah kulliyah, di bawah suatu perkara yang mencakup, yang masing-masing anggotanya itu memiliki kesamaan. Tidak mungkin antara Allah dan makhluknya dicakup oleh suatu suatu qadiyah kulliyah. Itu suatu hal yang mencakup, yang di situ sama antara Allah dan makhluknya. Tidak mungkin. Walihada lamma salakat tawaifu minal multafalsifah wal mutakallimah mithla hadhihi al-aqisati fil matalibil ilahiyah lam yasilu biha ilal yaqin. Oleh karena itulah tatkala golongan-golongan dari ahli filsafat dan ahli kalam menempuh jalan semisal kias-kias ini di dalam matalib ilahiyah, yaitu perkara-perkara yang berhubungan dengan ilahiyah, maka mereka pun tidak akan mencapai dengan kias-kias itu keyakinan. Tidak mencapai. Akhirnya apa? Bal tanaqadat adillatuhum, bahkan dalil-dalil mereka itu saling tanaqud, saling berbenturan, terjadi kontradiksi. Wa ghalaba alaihim ba'da tanahi al-hayratu wal ittirabu lima yarawnahu min fasadi adillatihim wa takafu'iha. Naam. Dan akhirnya apa? Mendominasi atas mereka setelah mencapai puncak dalam ilmu filsafat atau ilmu kalam. Apa yang mendominasi kebanyakan mereka? Yaitu al-hayrah wal ittirab, kebingungan dan kegoncangan. Setelah mencapai puncaknya, ikhwan, para imam-imam mereka, puncaknya apa? Ya hayrah wal ittirab, kebingungan dan kegoncangan. Kenapa? Dikarenakan mereka melihat rusaknya dalil-dalil mereka dan dan takafuknya, yaitu saling berbenturan dengan dengan kekuatan yang sama. Tidak bisa mereka merojihkan mana yang lebih kuat. Takafu'iha tamathuliha, karena saling kesamaan, membingungkan akhirnya. Walakin yusta'malu fi dzalika qiyasul aula. Akan tetapi digunakan pada ilmu ilahi tersebut qiyas aula. Ini qiyas yang ketiga, ikhwan. Nah, qiyas aula inilah yang boleh dijalankan berhubungan dengan ilmu ilahi. Sawa'un kana tamtsilan aw syumulan kama qala ta'ala walillahil matsalul a'la. Baik itu qiyas aula yang sifatnya tamtsil atau syumuli. Sebagaimana Allah katakan walillahil matsalul a'la. Bagi Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang maha tinggi. Misal contohnya sekarang. An yu'lama anna kulla kamalin thabata lil mumkin aw lil muhdath ya. La naqsa fihi biwajhin minal wujuh wa huwa makana kamalan lil wujudi ghaira mustalzimin lil adam biwajhin fal wajibul qadimu aula bihi. Ini qiyas aulawi, ya kawan. Contohnya, perhatikan penerapan qiyas aulawi, yaitu contohnya diketahui bahwasanya kullu kamalin, semua kesempurnaan, sabata lil mumkin, yang itu tetap bagi mungkin. Mungkin yang dimaksud di sini makhluk. Awlil muhdats, atau sesuatu yang diciptakan. Berarti dengan kata lain,
semua perkara atau semua hal yang merupakan sifat kesempurnaan makhluk. Ini maksudnya. La naqsa fihi biwajhin minal wujuh, yang tidak ada kekurangan padanya dari semua sisinya. Dan itu adalah masuk pada bagian kesempurnaan karena adanya dan tidak melazimkan ketidakadaan dari semua sisinya. Kenapa? Karena di sana ada sifat kesempurnaan bagi makhluk tapi melazimkan ketidakadaan. Contohnya apa? Kesempurnaan bagi makhluk tapi melazimkan ketidakadaan, mustalzimun lil adam. Contohnya apa? Apa, Arin? Naum, tidur. Tidur bagi makhluk sempurna atau tidak? Bagi makhluk sifat sempurnaan. Kalau yang tidak bisa tidur malah diobati, bingung, ya kan? Nah, jadi tidur bagi makhluk itu sifat kesempurnaan. Buktinya kalau tidak bisa tidur dikatakan sakit, ya tidak? Nah, ya tidak, Syarul. Tapi kalau tidur terus juga sakit. Ya. Nah, jadi naum ada sifat kesempurnaan. Tapi mustalzim lil adam, mengharuskan tidak ada. Kenapa? Karena ketika tidur tidak ada apa? Tidak ada kesadaran. Hilang perasaan, tidak tahu lingkungan sekitar, ya tidak. Nah, ini jadi tidak masuk. Tapi yang diinginkan di sini maka nakamalan lil wujud, yaitu apa saja merupakan kesempurnaan yang ada dan tidak melazimkan ketidakadaan dari semua sisinya. Fal wajibul qadim aula bihi, maka al wajib al qadim yaitu Allah Subhanahu wa taala zat yang maha terdahulu lebih utama untuk bersifat dengannya. Nah, ini qiyas aulawi, ikhwan. Berarti pada qiyas aulawi, ikhwan, harus terpenuhi 3 syarat. Nah, baik. Harus terpenuhi 3 syarat untuk dijalankan pada apa? Pada ilmu ilahi. Nah, ketika dikatakan qiyas aulawi adalah apa? Kullu kamalin ittasabah bihil makhluk fal khaliq aula bil ittisafi bihi. Semua sifat kesempurnaan yang makhluk bersifat dengannya, maka al khaliq lebih utama untuk bersifat dengannya. Ini ada 3 syarat. Yang pertama, an yakuna dzalikal kamal qad warada itsbatuhu naqlan, yaitu kesempurnaan itu telah datang penetapannya bagi Allah secara naqli. Nah, ini untuk apa? Untuk membantah mereka-mereka yang mengandalkan qiyas aulawi semata, ikhwan. Berarti dari sini qiyas aulawi itu digunakan hanya sebagai apa? Sebagai penguat saja. Tidak bisa qiyas aulawi untuk menetapkan sifat tanpa ada dalil naqli. Makanya syaratnya, ikhwan, yang pertama, sifat kesempurnaan itu telah datang penetapannya secara naqli, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Taib. Dengan kata lain, qiyas aulawi ini tidak digunakan untuk menetapkan sifat atau meniadakan suatu sifat tanpa dalil naqli. Hanyalah digunakan untuk menjelaskan dan apa? Tambahan penguatan, ikhwan. Kenapa? Karena sebagian kaum terutama dari aqlaniyun, mereka apa? Tidak puas kalau belum ada apa? Penjelasan secara akli. Yang kedua, an yakuna kamalan mutlaqa. Kesempurnaan yang ada pada makhluk itu harusnya apa? Kesempurnaan yang mutlak. Nah, kesempurnaan yang mutlak. Kenapa? Karena al-kamal itu ada 2 jenis, ya kawan. Kesempurnaan itu ada 2 jenis. Kamalun mutlak, yaitu alladzi la naqsa fihi biwajhin minal wujuh, yang tidak ada kekurangan padanya dari semua sisi. Dan yang kedua, kamalun nisbi, kesempurnaan yang nisbi. Nah, yaitu apa maksudnya? Yang merupakan kamal dari satu sisi tapi naqs dari sisi yang lain. Maka kamalan min wajhin wa naqsan min wajhin akhar. Seperti apa? Makan, minum. Makan, minum ini sifat sempurna.
bagi makhluk. Tapi apa? Kesempurnaan yang nisbi ya kan? Kesempurnaan yang nisbi. Tayyib. Kenapa? Karena yang makan dan yang minum butuh kepada sesuatu yang dimakan, menunjukkan kekurangan dia. Kenapa? Karena butuh yang lain. Paham? Ini sifat kamal tapi nisbi. Nah, yang digunakan dalam qiyas aulawi harus berupa apa? Kamal mutlak. Kemudian yang ketiga syaratnya an yakuna ghaira mustalzimin lil adam. Hendaknya kesempurnaan tersebut tidak melazimkan ketidakadaan. Bila suatu sifat sempurna bagi makhluk tapi kok berkonsekuensi tidak ada, maka tidak boleh dijalankan qiyas aulawi pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tidur tadi, karena tidur melazimkan adamul hayah, tidak ada kehidupan. An-naum akhul maut. Nah, tidur itu saudaranya kematian. Makanya tidak boleh dijalankan. Dikatakan, oh manusia tidur, berarti Allah lebih berhak untuk tidur. Boleh tidak? Tidak boleh. Walaupun tidur sifat sempurna bagi makhluk, tapi sifat kesempurnaan bagi makhluk ini mengharuskan adam, ketidakadaan. Demikian pula makan dan minum. Makan dan minum itu apa? Sempurna bagi makhluk. Juga punya anak, sempurna bagi makhluk. Tapi ini kesempurnaan yang apa? Yang nisbi. Kenapa? Karena itu menunjukkan butuhnya. Yang punya anak butuh kepada anak, butuh kepada pasangan dan seterusnya. Nah, jadi qiyas aulawi intinya apa? Semua sifat kesempurnaan pada makhluk dengan kesempurnaan yang mutlak yang tidak apa? Melazimkan ketidakadaan, maka al-khaliq lebih utama untuk bersifat dengannya. Baik. Qala wa kullu kamalin la naqsa fihi biwajhin minal wujuh thabata naw'uhu lil makhluqil marbubil mudabbar fa innama istafadahu min khaliqihi wa rabbihi wa mudabbirih. Dan semua kesempurnaan yang tidak ada kekurangan padanya dari semua sisi, ini yang disebut dengan apa? Kamal mutlak. Sabata naw'uhu lil makhluk, yang jenisnya itu sabit bagi makhluk. Al-marbum yang diciptakan, al-mudabbar yang diatur oleh Allah. Fa inna ma istafadahu min khaliqihi wa rabbihi wa mudabbirih. Hanyalah dia mendapatkan sifat kesempurnaan tadi itu dari penciptanya, dari Rabbnya dan dari pengaturnya. Wa huwa haqqu bihi minhu, maka Allah yaitu zat yang maha pencipta lebih berhak untuk apa? Bersifat dengan sifat kesempurnaan itu daripada makhluknya. Paham? Baik. Kemudian kebalikannya ikhwan, wa anna kulla naqsin wa aibin fi nafsihi wa huwa ma tadammana salbu hadzal kamali wa huwa ma tadammana salba hadzal kamali idza wajaba nafyuhu an syai'in min anwa'il makhluqati wal mumkinati wal muhdatsati fa innahu yajibu nafyuhu 'anir rabbi ta'ala bi tariqil aula. Naam. Ini kebalikannya ikhwan. Ini adalah apa? Kebalikan dari penerapan qiyas aulawi yang juga jalankan pada kullu naqsin, yaitu semua apa? Naqs, kekurangan, yaitu kekurangan yang mutlak. Nah, bukan naqs yang nisbi, karena naqs juga terbagi jadi dua, naqsun mutlak dan naqsun nisbi. Naqsun mutlak yaitu kekurangan dari semua sisinya. Nah, sedangkan naqsun nisbi ini kekurangan yang nisbi, yang dilihat dari satu sisi kekurangan, tapi di sisi yang lain kesempurnaan. Misalnya contohnya apa? Seperti takabur, ta'adum, mengagungkan diri. Ini bagi hamba kekurangan atau bukan? Kekurangan. Kenapa? Karena hamba tidak boleh mengagungkan dirinya, menyombongkan dirinya. Tapi bagi Allah, zat yang maha kuasa, itu bukan kekurangan. Makanya ini naqsun nisbi namanya.
Baik. Nah, semua sifat kekurangan yang mutlak dan terkandung di dalamnya salbu hadzal kamal, yaitu terkandung di dalamnya ya salbu hadzal kalam, salbu hadzal kamal, menghilangkan kesempurnaan bagi Allah ini. Maka apabila wajib untuk meniadakannya dari sesuatu, dari para makhluk-makhluk yang ada, yang mungkin, dan muhdatsat yang diadakan, maka wajib untuk ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan lebih utama lagi. Seperti misalnya apa? Jahil. Sifat bodoh. Sifat bodoh ini pada makhluk kekurangan yang mutlak. Nah, maka lebih berhak lagi untuk Allah Subhanahu wa taala ditiadakan sifat apa? Sifat jahil. Nah, ini maksudnya. Nah, dan penggunaan qiyas ikhwani fillah dalam masail tauhid wal aqaid, jika menjerumuskan pada ta'til dan penafian apa-apa yang Allah tetapkan, maka ini tidak boleh, jelas. Baik. Oleh karena itulah wajib untuk mengeluarkan metode qiyas dalam permasalahan aqaid ini. Nah, tidak boleh digunakan qiyas. Makanya sebagian a'imah ikhwani fillah dengan tegas untuk mengatakan apa? La yuqasu bi khalqih. Tidak boleh dikiaskan dengan makhluknya. Dengan apa? Qiyas tadi, qiyas tamtsili atau qiyas syumuli. Nah, adapun qiyas aulawi maka ini dipergunakan, ikhwan. Oleh karena itulah Al-Wazir Abul Mudzaffar Ibnu Hubairah telah menghikayatkan penggunaan qiyas ini dari ahli sunnati wal jamaah. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau tegaskan dalam Majmu' Fatawa, "Walihadza kanat at-tariqatun nabawiyatus salafiyyah an yusta'mala fil ulumil ilahiyyah qiyasun aula." Ini metode nabawiyah salafiyah. Digunakan pada ilmu-ilmu tentang ilahiyah qiyas aula. Tapi penggunaan ini bukan untuk apa? Menetapkan atau untuk meniadakan. Hanya sekedar untuk apa? Menambah penjelasan dan memperkuat hujjah. Taib itu. Adapun penetapan dan peniadaan ini wajib kembali kepada dalil naqli. Nah, pahami ini dengan baik, kawan. Taib, barakallahu fikum. Adapun selanjutnya kita ambil pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu